Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 7 SMP Negeri 13 Satap Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. SMP Negeri 13 Satap Menukung merupakan sekolah yang berada di desa berstatus tertinggal. Akses menuju sekolah kami yaitu melalui jalur darat dan sungai. Sekolah kami hanya memiliki 3 ruang kelas, 1 ruang guru dan kepala sekolah, serta 1 ruang perpustakaan dan gudang. Sedangkan untuk ruang laboratorium di sekolah kami belum tersedia. Pada awal semester ganjil, guru terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif terhadap murid kelas 7. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif, sedikit sekali murid yang menyukai pelajaran matematika dan IPA, serta pemahaman dasar mereka terhadap kedua mata pelajaran tersebut rendah. Sedangkan berdasarkan asesmen non-kognitif, latar belakang keluarga murid sebagian besar adalah petani dan penambang emas. Pada materi pengukuran, murid mengalami kesulitan memahami pelajaran karena keterbatasan alat praktikum di sekolah. Kegiatan seperti mengukur dan menimbang menggunakan alat tradisional merupakan hal tidak asing bagi murid. Salah satu alat ukur tradisional yang biasa digunakan di lingkungan tempat tinggal murid adalah gantang. Berangkat dari terbatasnya pengetahuan dan pengalaman murid tentang materi pengukuran dan satuan, belum maksimalnya penggunaan media teknologi dalam pembelajaran, serta adanya masalah yang terkait penggunaan alat ukur gantang, maka guru mengajak murid kelas 7 melakukan praktikum atau uji coba untuk membuktikan alat ukur gantang, termasuk satuan baku atau tidak baku. Pada saat pelaksanaan praktikum, murid duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Murid secara mandiri menyiapkan alat dan bahan percobaan yang mereka bawa dari rumah. Kemudian, guru membagikan lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok. Percobaan pertama yaitu menakar 1 gantang beras. Murid memasukkan beras ke dalam gantang hingga penuh 1 gantang. Kemudian, murid menimbang beras tersebut menggunakan timbangan duduk. Murid mengamati massa pada timbangan dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel hasil percobaan yang terdapat pada LKPD. Percobaan kedua yaitu menakar 1 gantang padi. Percobaan ketiga yaitu mengukur volume gantang. Murid memasukkan air ke dalam gantang hingga penuh 1 gantang. Kemudian murid mengukur volume air tersebut menggunakan gelas ukur. Murid mengamati volume air pada gelas ukur dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel hasil percobaan. Percobaan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar diperoleh rata-rata massa beras, massa padi, dan rata-rata volume gantang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan masing-masing kelompok, diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Dari data tersebut, terlihat bahwa pada alat ukur gantang pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing rata-rata massa beras, rata-rata massa padi, dan rata-rata volume gantang berbeda-beda. Hal ini dapat disimpulkan bahwa gantang merupakan alat ukur dan satuan yang tidak baku. Setelah diperoleh kesimpulan, murid diminta melakukan presentasi di depan kelas. Setelah melakukan presentasi, murid diminta oleh guru membuat poster atau video, kemudian mempublikasikan karya mereka ke lingkungan tempat tinggalnya terkait hasil percobaan alat ukur gantang. Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid bentuk tugas yang mereka inginkan.
Guru memberikan murid waktu menyelesaikan tugas selama 1 minggu. Selama proses pembuatan, guru membimbing murid dalam membuat dan menentukan isi konten tugas. Selain itu, antar murid juga saling berkolaborasi saat menentukan konten, membuat video rekaman, dan saat mengedit tugas. Setelah tugas selesai, guru mengoreksi dan memberikan penilaian tugas murid yang telah dikumpulkan. Tugas yang telah dibuat dipublikasikan ke lingkungan sekolah, tempat tinggal murid maupun melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, perkenalkan nama saya Arofi. Di akhir proses pembelajaran, guru melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengecek pemahaman siswa. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan, diperoleh hasil dan dampak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sumarlin. Saya salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Langoloban. Di sini saya pengen menanggapi tentang sosialisasi dari anak-anak SMP 13 Satabulung tentang gantang. Menurut hasil uji mereka, satuan gantang itu bukan dikatakan satuan baku, karena itu uji pre ini sangat bagus sekali. Yang pertama untuk menguji kemampuan siswa untuk meneliti secara langsung, tidak mengandai-andaikan. Yang kedua untuk pemanfaatan sosial media, karena saat ini anak-anak lebih cenderung menggunakan HP-nya untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat bagi mereka seperti main game dan sebagainya. Maka itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik karena sangat positif bagi mereka semuanya. Terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang metode pembelajaran seperti yang dilakukan. Sangat berpengaruh bagi minat belajar siswa karena seperti yang kita ketahui bahwa minat siswa berbeda-beda. Nah, dengan adanya metode seperti yang diterapkan oleh Pak Farhad, guru dapat lebih mudah mengetahui potensi dari setiap sikap anak. Terima kasih. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah guru lakukan adalah pembelajaran yang dapat diambil dari seluruh proses pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di mata pelajaran IPA dan mata pelajaran lainnya karena mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya. Meskipun penerapannya belum sempurna, akan tetapi menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru untuk pembelajaran berikutnya lebih baik. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.